Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah 67. Apabila kamu telah dapat membunuh dan mematikan dirimu, maka Allah akan menghidupkannya kembali, ia akan melawan lagi dan minta dipuaskan hawa nafsunya serta menikmati perkara-perkara yang haram dan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, kamu masih perlu berjuang lagi dan mengawasi diri kamu itu. Dengan demikian, balasan akan dituliskan untukmu dalam setiap kali kamu berjuang. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menang dalam Perang Badar. Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil, perang melawan orang-orang kafir, dan masuk kepada jihad yang besar, melawan hawa nafsu. Jihad besar ini ialah berjuang melawan hawa nafsu diri sendiri yang tiada putus-putusnya. Berjuang melawan kehendak dan keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam firman-Nya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Ajal, surat 15 ayat 99. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya supaya menyembah Dia saja. Ini memerlukan perlawanan terhadap ego atau diri beserta kehendak dan kemauannya yang selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Demikianlah, perjuangan itu selalu ada sampai datang ajal. Jika ada pertanyaan, bagaimana Nabi bisa kurang berkhidmat kepada Allah, sedangkan beliau tidak mempunyai keinginan dan hawa nafsu badaniyah, dan Allah berfirman, dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat 53 ayat 3-4. Jawabannya ialah bahwa Allah menyatakan ini kepada Rasul-Nya dimaksudkan untuk mengiyakan atau menekankan perkara ini, agar menjadi ikutan bagi seluruh umat-Nya di sepanjang masa. Allah yang Maha Agung memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya untuk mengontrol dirinya dan tidak bersusah payah lagi beliau melawan diri atau egonya sendiri, dan ini membedakan beliau dari para pengikutnya. Apabila si mukmin terus berjuang melawan dirinya sampai akhir hayatnya, maka Allah akan memberinya surga, sebagaimana firman-Nya ini, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat 79 ayat 41. Apabila Allah telah memasukkan dia ke dalam surga itu, maka jadilah surga itu sebagai tempat beristirahatnya yang kekal dan abadi. Ia tidak akan dipindahkan ke tempat lain atau ke dunia lagi. Dari masa ke masa, semakin bertambah banyak dan baiklah karunia Allah yang diterimanya. Ini juga kekal dan tidak ada putus-putusnya. Sebagaimana ia berjuang melawan hawa nafsunya di dunia ini dengan tiada henti-hentinya. Tetapi, orang-orang yang kafir dan munafik serta orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, bila mereka berhenti melawan diri mereka sendiri dan keinginan mereka terhadap dunia ini, mereka mengikuti iblis dan setan, bercampur baur dengan berbagai kekufuran dan syirik, dan bergelimang disa dan noda sampai nyawa mereka bercerai dengan badan mereka, tanpa masuk Islam dan bertobat. Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang penuh dengan azab dan siksa, sebagaimana firman Allah, maka jika kamu tidak dapat melakukannya, maka peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surat 2, ayat 24. Allah menjadikan neraka sebagai tempat tinggal mereka, di situ, kulit, tulang dan daging mereka akan dibakar hangus oleh api neraka. Kemudian, kulit, tulang dan daging mereka itu akan diganti dengan yang baru, yang akan dibakar lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lainnya, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat 4 ayat 56.
Allah berbuat demikian itu lantaran mereka telah bersatu dengan diri mereka sendiri dan dengan keinginan mereka terhadap dunia di dalam perkara berbuat dosa. Oleh karena itu, kulit dan daging mereka terus-menerus hangus terbakar, kemudian diganti dengan yang baru. Setelah itu dibakar lagi dan diganti lagi dengan yang baru. Demikianlah, dengan tidak ada putus-putusnya, mereka senantiasa berada dalam azab dan siksa yang pedih. Sebaliknya, para penghuni surga senantiasa menikmati karunia Allah yang baru, terus berganti baru dan bertambah-tambah dengan tidak ada putus-putusnya. Dengan demikian, mereka pun selalu bertambah syukur atas karunia Allah itu. Inilah balasan yang mereka dapati dari hasil perjuangannya yang tiada henti-hentinya di dunia dahulu, ketika mereka melawan kehendak dan keinginan hawa nafsu angkara murka mereka agar bersesuaian dengan kehendak Allah. Inilah apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya kurang lebih, dunia ini ialah ladang akhirat. Risalah 68. Apabila Allah memperkenankan permohonan dan doa seorang hamba, maka ini tidak berarti bahwa simpanan Allah itu akan berkurang, karena Allah itu Maha Kaya. Dan juga tidak semestinya Allah merasa terpaksa menerima permohonan hamba itu, seakan-akan dia takluk kepada permohonan hamba itu. Sebenarnya, permohonan atau doa hamba itu sesuai dengan kehendak Allah dan juga sesuai dengan masanya. Sebenarnya, penerimaan doa itu telah tertulis dalam azalinya, dan hanya tinggal menunggu masa dikabulkan doa itu oleh Allah. Inilah apa yang dikatakan oleh orang-orang arif di dalam menerangkan kalam Allah, setiap saat dia dalam keadaan baru. Ini berarti bahwa Allah menerima permohonan hamba itu pada masa yang telah ditentukannya. Allah telah menentukan masa dikabulkannya doa itu. Allah tidak akan memberi sesuatu kepada seseorang dalam dunia ini, kecuali dengan doa yang datang dari diri hamba itu sendiri. Begitu juga Allah tidak akan menolak sesuatu dari hamba itu, kecuali dengan doanya. Ada sabda Nabi yang menyatakan bahwa ketentuan takdir ilahi itu tidak akan terelakkan, kecuali dengan doa yang ditakdirkan Allah dapat menolak ketentuan takdir itu. Begitu juga, tidak ada orang yang akan masuk ke dalam surga hanya melalui perbuatan baiknya saja, melainkan dengan rahmat Allah juga. Walaupun demikian, hamba-hamba Allah itu akan diberi derajat di surga sesuai dengan amal perbuatannya. Diriwayatkan bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, dapatkah seseorang itu memasuki surga hanya dengan melalui perbuatan baiknya saja? Nabi menjawab, tidak, kecuali dengan rahmat Allah. Aisyah bertanya lagi, sekalipun engkau sendiri? Beliau menjawab, ya, sekalipun aku, kecuali jika Allah meliputi aku dengan rahmat-Nya. Setelah bersabda demikian, beliau meletakkan tangannya di atas kepalanya. Beliau berbuat demikian untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk melanggar ketentuan takdir ilahi, dan Allah itu tidak harus memperkenankan doa-doa hamba-hambanya. Dia berbuat apa yang dikehendakinya. Dia mengampuni siapa saja yang dikehendakinya. Dia menghukum siapa saja yang dikehendakinya. Dia memiliki kekuasaan yang mutlak. Segala ketentuan kembali kepadanya. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi hamba itulah yang ditanya. Allah memberikan karunia-Nya kepada orang yang dikehendakinya dan tidak memberikannya kepada orang yang tidak dikehendakinya juga. Segala apa yang berada di langit dan di bumi serta di antara keduanya adalah kepunyaan Allah belaka dan berada dalam kontrol-Nya. Tidak ada tuan-tuan yang memiliki semua itu, melainkan Allah saja, dan tidak ada pencipta, melainkan Dia juga. Firman Allah, hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah sesuatu pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Surat 35, ayat 3. Firman-Nya lagi,
Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan siapakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Surat 27, ayat 63, firman-Nya lagi, Tuhan, yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada yang di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, yang patut disembah? Surat 19, ayat 65, selanjutnya Allah berfirman, kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah, dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Surat 25, ayat 26. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.